Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini ya? Tentunya kita bersuka cita ya karena Tuhan kita sangat baik di dalam kehidupan kita. Si Tuhan, Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Boleh lambaikan tangannya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Korea Ministry yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama belajar ya firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi kita semua. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau mengenal siapa Allah kita, ya. Siapa Allah kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Kekristenan yang benar itu adalah ketika seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia mengenal Allahnya dengan benar. Ya, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia muliakan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab banyak sekali mencatat tentang bagaimana Allah yang benar itu, ya, di dalam atribut-atributnya. Dan kalau kita mau belajar pada pagi hari ini mengenai atribut Allah, salah satu atribut Allah itu adalah kekuatannya. Ya. Kekuatannya yang begitu besar sehingga kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 29 ini adalah Mazmur Daud ya, di mana dia kemudian dengan penuh kerinduan, dengan penuh kekaguman ya, menyatakan bahwa Allah itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia mengakui dengan mulut, dia mengakui ya di dalam hatinya ya. Bahkan dia mengekspresikan lewat nyanyian Mazmur Daud ya, yang kita baca pada pagi hari ini tentang bagaimana kekuatan Tuhan itu yang luar biasa ya. Kekuatan Tuhan itu merupakan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain ya. Kalau kita belajar tentang kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan, kekuatan ini merupakan salah satu atribut Allah. Kekuatan Tuhan ini tidak pernah terbatas, atau Tuhan itu punya unlimited power ya di dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan juga itu bersifat kekal dan tidak akan pernah berkurang. Dan kekuatan Tuhan itu tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun yang ada di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada satu kekuatan yang besar di dunia ini, tetapi hal itu tidak bisa menandingi kekuatan Tuhan. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga di dalam Ibrani pasal 2 ayat 8 di sana dicatat bahwa segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ya.
Tuhan berkuasa. Tuhan telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Karena dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Dia punya kekuatan yang begitu besar. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada yang bisa kemudian dibandingkan dengan kekuatan yang Allah miliki. Karena dia memang adalah Tuhan yang besar di dalam kehidupan manusia. Sehingga Daud mengekspresikan sukacitanya ketika dia mengenal Allah yang besar di dalam hidupnya, yang sudah berkali-kali menolong dia, yang sudah berkali-kali mengangkat hidupnya, menyelamatkan dia, bahkan dari maut sekalipun, yang sudah kemudian melindungi dia. Dan ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Daud ketika dia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya lewat segala hal yang dia hadapi, lewat segala masalah tantangan yang dia hadapi. Sehingga kemudian dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu maha besar di dalam kehidupan manusia. Dia bukan hanya berkuasa atas alam semesta. Dia bukan hanya berkuasa di satu tempat saja, di satu bangsa saja, tetapi dia berkuasa di seluruh dunia, di seluruh bumi, di mana kita ada. Dan kuasanya, powernya, kekuatannya masih ada sampai saat ini untuk menolong kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat tentang betapa Tuhan itu sangat besar di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita sebagai orang yang melihat, merasakan dan kemudian mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, kemudian kita harus selalu mengekspresikan rasa kegaguman kita kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kedua, pasal 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, ketika kita memahami siapa Tuhan dengan atribut kekuatannya itu, ini kemudian membuat kita menjadi kagum akan perbuatan tangannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Sehingga cara-cara kita ketika kita datang kepada Tuhan itu kemudian menjadi sesuatu yang harus berkenan kepada Dia. Ibadah-ibadah yang kita jalani itu seharusnya menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan lagi penyembahan yang hanya sekedar saja kita datang beribadah, kita menyembah, tetapi pikiran kita tidak ada di dalam penyembahan itu. Itu artinya kita tidak kemudian mengagumi kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Allah mau ketika kita mengagumi kekuatan Tuhan di dalam hidup kita, melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, merasakan, mengalami kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai manusia yang merasakan itu, yang mengalami itu, maka cara kita menyembah Tuhan, cara kita beribadah, mulai hari ini kita harus melihat apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, ataukah ibadah kita ini hanya jadi rutinitas saja. Penyembahan kita ini hanya jadi ritual saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan jadi spiritual kepada Tuhan, tetapi hanya ritual saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus kembali kepada diri kita. Kita harus merefleksi diri kita. Apakah selama ini kita beribadah? Apakah selama ini kita menyembah Tuhan itu hanya sekedar rutinitas dan kewajiban agama saja? Kalau kita melihat jauh lebih luas tentang bagaimana firman Tuhan berbicara tentang Tuhan yang begitu besar dengan kekuatannya, mestinya kita datang kepada Tuhan dengan gemetar, Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kekaguman, Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita.
Kita tahu bahwa kekuatan Allah itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Dan yang harus kita lakukan memang adalah mengagumi Dia. Dan itu ditunjukkan lewat ibadah-ibadah kita. Itu ditunjukkan di dalam penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan. Itu ditunjukkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita menjadi pada penyembahan kepada Tuhan. Allah yang besar itu di dalam hidup kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Sebenarnya ibadah menjadi fokus kepada Tuhan, bukan menjadi fokus kepada diri sendiri, bukan menjadi fokus kepada pendeta, bukan menjadi fokus kepada pemimpin pujian, bukan menjadi fokus kepada acara-acara yang lain yang tidak merefleksikan tentang kekaguman kepada Tuhan, yang tidak merefleksikan tentang kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus mengerti hal ini karena ibadah-ibadah yang saat ini banyak sekali, saudaraku yang dikasih oleh, dikemas dengan hal-hal yang sangat jauh. Esensinya sudah tidak dapat, ya. Suatu hal yang paling penting, esensi di dalam ibadah ini sudah tidak menunjukkan kekaguman kepada Tuhan. Sudah berpindah kepada kekaguman satu pribadi, yaitu pendeta. Satu pribadi yaitu yang memimpin pujian. Atau mengagumi gedung yang ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Padahal kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, bukan hanya terbatas di gedung itu, saudara. Bukan hanya terbatas kepada kenyamanan sebuah fasilitas, saudara, sehingga kita merasa bahwa Tuhan hadir di situ. Tetapi lebih kepada kekaguman yang timbul dari hati kita, dimanapun kita berada, di tempat sesulit apapun, di permasalahan sepelik apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak membatasi situasi yang terjadi, tetapi ini lahir dari hati kita untuk kemudian kita mengagumi kekuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 4 di dalam pasal yang ke-29, dia mengatakan bahwa suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon atas aras Libanon. Ayat yang ke-6 berkata, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ayat yang ke-7 katakan, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ayat 8, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini adalah hal-hal yang hebat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sehebat apapun untuk menandingi kekuatan Allah. Bahkan seorang Raja Daud pun yang dicatat di dalam Alkitab, dia adalah raja yang hebat, yang sudah mengalahkan musuh-musuhnya, yang sudah memenangkan berbagai macam pertempuran. Dia punya armada tentara yang kuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia punya pengawal-pengawal yang hebat. Dia punya taktik perang yang luar biasa. Tetapi Daud pun kemudian tunduk kepada Allah dengan kekuatannya. Daud merasakan bahwa semua pencapaiannya ini bukan datang dari dirinya sendiri, tapi tentunya datang dari kekuatan Allah yang menolong hidupnya. Kekuatan Allah yang maha dahsyat yang kemudian membuat dia bisa memenangi setiap pertempuran di dalam hidupnya. Dan dia kemudian menggambarkan situasi-situasi di mana Allah ya membuat segala sesuatu menjadi begitu kecil di hadapannya. Begitu tidak berarti di hadapannya. Dan kita manusia juga, kita harus mengakui di hadapan Tuhan kalau kita ini adalah pribadi yang kecil, lemah, dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sehingga kita yang kecil, lemah, tidak berdaya membutuhkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini merasa kuat. Seringkali kita merasa kita lebih kuat dari Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita mampu untuk apa? Menjalani kehidupan kita tanpa kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita kemudian berjalan menurut kekuatan kita sendiri.
dan kemudian tidak mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau bawa kita semua untuk mengerti tentang atribut Allah mengenai kekuatannya yang luar biasa. Alkitab mencatat dengan sangat-sangat detail bagaimana semenjak dari zaman penciptaan Allah itu sudah berkuasa. Dia kemudian menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya melalui apa yang dia ciptakan. Dan inilah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dia memberikan kepada kita begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Kita berbeda dari makhluk ciptaan yang lain karena kita diberikan akal budi. Akal budi itu harus digunakan untuk apa? Kita kemudian selalu kembali untuk menyembah Tuhan. Akal budi kita gunakan untuk apa? Sesuatu yang kemudian memuliakan Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Mereka justru salah menggunakan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Akal budi yang Tuhan berikan justru untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Ya, Tuhan kasih kita kepintaran, tetapi banyak orang menggunakan kepintaran itu untuk korupsi. Banyak orang menggunakan kepintaran itu untuk membuat senjata-senjata pemusnah massal, ya, di dalam perang-perang, ya, kemudian merugikan banyak orang. Membuat hal-hal yang kemudian tidak menggambarkan kekaguman kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan akal budi, ketika Tuhan memberikan kepintaran, tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang lain. Dan sejarah mencatat banyak hal yang terjadi, saudara ya, beberapa ratus tahun ke belakang, saudara ya. Bagaimana manusia itu coba untuk mengembangkan kepintarannya dengan inovasi-inovasi dan teknologi yang sampai saat ini berkembang. Tetapi justru itu membuat semakin kita jauh dari Tuhan dan tidak lagi kemudian mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengagumi kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang terjadi hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, orang justru menemukan teknologi-teknologi yang ada, tetapi justru mereka melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya. Berapa banyak orang datang beribadah, tapi dia malah sibuk cuman main HP. Ada berapa banyak orang datang beribadah tetapi dia tidak fokus kepada penyembahan. Dia tidak fokus kepada ibadah itu. Ya, karena dia sibuk dengan hal-hal yang lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ibadahnya ya hanya sekedar ibadah saja. Tidak mendapatkan apa-apa di dalam ibadah. Karena dia tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak masuk dan mengagumi apa yang menjadi kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kembali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat kontradiksi. Ya, bagaimana kita yang sudah diciptakan Tuhan, bagaimana kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, bagaimana kita yang sampai saat ini kalau bukan Tuhan kita tidak ada dengan anugerahnya yang luar biasa, tetapi justru kebanyakan dari kita tidak mensyukuri, mengagumi ya kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat Daud, saudara, dia mengagumi semua apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Tidak ada satupun di dalam apa yang dia tulis di dalam Mazmur yang kemudian membanggakan hidupnya. Tidak ada satupun di dalam Mazmur atau di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Daud kemudian merasa bahwa semuanya adalah karena kepintarannya. Tetapi justru dia kemudian mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau ada sampai hari ini engkau punya kehidupan yang layak, engkau bisa melayani, engkau bisa menjalani hari-hari ini semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatanmu. Pelayananmu bisa hebat itu bukan karena kehebatanmu. Karena Tuhan. Apa yang engkau lakukan itu semua karena Tuhan. Kita tidak bisa membanggakan diri kita. Kita ini kecil, lemah, dan tidak berdaya. Tuhan itu yang besar. Di mana-mana bawalah nama Tuhan itu yang dipermuliakan.
Ya, bukan karena kita. Kadang orang awalnya dia berdoa, dia sungguh-sungguh, atau dia mengandalkan Tuhan karena dia kemudian berdoa, berpuasa untuk sesuatu. Ya, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia sudah berhasil, dia kemudian lupa sama Tuhan. Dia kemudian tidak pernah mengatakan ini semua karena Tuhan. Dia kemudian mulai membanggakan semua pencapaian-pencapaiannya. Ya, ini karena kehebatannya. Ya, ini karena apa? Kelihayannya di dalam dia melakukan suatu pekerjaan. Bukankah apa yang saudara miliki saat ini semua adalah pemberian dari Tuhan? Saudara bisa menjalankan suatu pekerjaan, saudara diberikan suatu kepintaran, itu semua dari Tuhan. Ya, tetapi banyak manusia lalai. Ketika mereka sudah berhasil, justru bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mulai membanggakan pencapaian-pencapaiannya sendiri. Inilah manusia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dia lupa jati dirinya. Ya, sering manusia lupa dari mana berasal. Ingat, hanya dari debu tanah saja. Tetapi kemudian mulai membanggakan kehidupannya, tetapi tidak kemudian memuliakan Tuhan. Ya, tidak kemudian memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga yang keluar dari hatinya adalah kebanggaan-kebanggaan. Sehingga yang dilakukan di dalam melayani itu cuma kebanggaan-kebanggaan sebagai manusia, kebanggaan-kebanggaan semu saja. Tidak membawa orang kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak membawa orang kepada rasa takut akan Tuhan. Tidak membawa orang kepada rasa takut akan dosa yang dia sedang jalani, dan kemudian kehidupan atau kematian kekal yang nantinya ya akan dia dapatkan, hukuman kekal yang nantinya akan dapatkan ketika dia kemudian terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang kagum akan kekuatan Tuhan, dia akan menjalani kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah di dalam pelayanan kita sudah membawa orang, kalau kita seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, membawa orang untuk kagum akan kekuatan Tuhan, sehingga mereka tunduk dan mereka kemudian menyesali setiap perbuatan-perbuatan dosa mereka, kembali kepada Tuhan. Ya, bukan sekedar hanya menyampaikan kabar-kabar yang kemudian menyenangkan telinga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus jujur dengan pemberitaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun apa yang kita beritakan mungkin tidak populer dan tidak mungkin disenangi oleh orang, ya, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tujuan kita sebagai pelayan Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Tujuan kita itu untuk melayani seperti itu, membawa orang untuk kagum akan kekuatan Tuhan, membawa orang untuk kembali kepada Tuhan, membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan itu, untuk mengenal siapa Allah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lebih sukai hari-hari ini? Ya, apakah sesuatu yang kemudian membawa kita semakin tidak mengenal Allah itu sendiri, saudara? Ya. Bahkan kalau kita ada di dalam pengajaran-pengajaran yang salah, kita bisa tersesat di gereja sekalipun kita bisa tersesat. Ya. Jadi kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang kekuatan Allah. Ya. Bahwa Allah itu harus kita sembah dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang sembah Dia kalau kita sudah disembuhkan. Bukan kita sembah Dia ketika penyakit kita sudah dipulihkan, ekonomi kita sudah dipulihkan. Ya, ada orang membuat janji-janji, Tuhan kalau sudah utangku sudah lunas baru aku mau datang sama Tuhan. Kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku dapat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan.
sakitku sudah sembuh, dapat mujizat, aku datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru Daud di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di tengah-tengah apa yang dia alami, dia tetap mengandalkan kekuatan Allah di dalam hidup. Kalau saudara kemudian melihat firman Tuhan lebih dalam, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana semenjak dari zaman di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, Musa dan bangsa Israel yang kemudian mereka lolos dari kejaran tentara-tentara Mesir, ya, dari kejaran Firaun, saudara. Ketika Allah membelah laut, kemudian mereka menyeberang laut terberau. Disitulah kemudian Musa dan bangsa Israel menyanyikan Song of Victory atau nyanyian kemenangan tentang bagaimana Allah dengan kekuatan yang besar telah menolong mereka. Di mana Alkitab mencatat bahwa Tuhan adalah Allah yang membelah laut, dan kemudian Tuhan yang menunggang balikan kereta-kereta tentara-tentara Mesir. Mereka semua binasa. Ya, di saat-saat kritis di dalam hidup mereka, di mana mereka dikejar oleh orang-orang Mesir. Tetapi Allah membuat sesuatu yang luar biasa, sehingga Allah yang berkuasa atas alam semesta itu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Kalau kita bicara tentang mujizat, mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu berbicara tentang hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia tidak mungkin bisa membelah laut. Tuhan bisa memerintahkan angin timur yang bertiup dengan kencang sehingga laut itu bisa kering. Dan bangsa Israel, Musa, berhasil menyeberangi laut terberau. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan bisa dengan kekuatannya mengubah situasi. Tuhan bisa dengan kekuatannya memerintahkan sesuatu untuk kemudian menolong kita keluar dari krisis di dalam hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada Musa. Dan ketika mereka berhasil melewati semua itu, maka mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian kemenangan. Bahwa Tuhanlah yang sudah menolong mereka. Tuhanlah yang sudah membawa mereka untuk bisa melewati setiap masalah yang ada, yang mereka alami setiap hari di dalam hidup mereka. Sehingga kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kekuatan Tuhan itu berbicara tentang karya keselamatannya di dalam kehidupan manusia. Dia Allah yang menyelamatkan bangsa Israel, dan sampai kepada anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Dia menunjukkan kekuatannya melalui kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, dan saya adalah orang-orang yang semestinya dapat penghukuman kekal karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita berbicara tentang kekuatan Allah, bagaimana Allah menunjukkan karya keselamatannya melalui kematiannya di kayu salib. Itu adalah kekuatan yang sejati. Mungkin dunia memandang bahwa kematian di kayu salib melihat bahwa Allah itu tidak punya kekuatan. Tetapi justru dengan pengorbanannya di kayu salib membuktikan kekuatannya yang begitu besar di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang besar, rela untuk menjadi manusia dan kemudian berkorban bagi kita. Bagi dunia, pemberitaan tentang salib itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Karena melalui anugerah keselamatan, saya dan saudara diselamatkan. Tidak menunjukkan sama sekali bahwa Allah itu Allah yang kecil karena dia mati di kayu salib. Kita tahu bahwa eksekusi di salib merupakan satu hal yang paling saudara ya, paling sadis saudara ya, bagaimana
Allah, Tuhan Yesus sendiri dihukum dengan berbagai macam hukuman yang tentunya tidak ada satupun manusia yang bisa untuk menanggung hukuman itu. Karena orang berdosa yang telah jatuh di dalam dosa harus diselamatkan oleh pribadi yang tidak berdosa. Dan hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia rela mati di kayu salib. Kembali lagi menunjukkan kekuatannya. Bukan berarti pengorbanannya itu menunjukkan kelemahannya. Tetapi justru yang berkorban itulah yang menunjukkan kekuatannya. Bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena kekuatan Tuhan hadir. Dia menyelamatkan kita. Dan kemudian kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengetahui hal ini semua. Masihkah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh? Masihkah kita menyembah Tuhan dengan asal-asalan? Masihkah kita beribadah bukan dengan hati yang tulus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masihkah kita melayani dengan motivasi-motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan? Masihkah ibadah-ibadah kita ini kita kemas dengan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk di dalam suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Itu sebabnya kita kembali kepada kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kekuatan Allah itu adalah anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyadari hal ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali menyembah Tuhan. Kita kembali merefleksi diri kita. Untuk kemudian apa? Kita menyadari hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, biar Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita sebagai manusia. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita kemudian menjalani seluruh kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Biar Engkau mengerjakan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus bagi umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka kemudian kembali kepada jalan yang benar dan mengenal Allah yang benar, mengenal atribut Allah yaitu kekuatan-Mu ya Tuhan, yang luar biasa di dalam hidup mereka yang menyelamatkan kami semua Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini ya Tuhan. Bahkan bukan keselamatan yang saja yang berikan, tetapi kehidupan yang kekal nantinya Tuhan ketika kami tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan pada kita akan dengarkan pengumuman, Kita akan dengarkan pengumuman pagi hari ini. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat kita ibadah Zoom ya seperti biasa jam 8 pagi. Kemudian hari Selasa malam jam 7 malam kita ada ibadah doa malam ya, ibadah Zoom dengan password dan meeting ID yang sama ya untuk ibadah Zoom di Dorea Ministry. Kita bisa ajarkan yang lain dan kita bisa bagikan password dan linknya karena ibadah ini terbuka untuk umum. Ya, semakin banyak orang mengenal Tuhan, ya itu yang Tuhan kehendaki. Ya, kita bawa banyak jiwa untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk ibadah onsite ya, di kota masing-masing di mana Dorea Ministry ada. Jadwal ibadahnya Bapak Ibu bisa tanyakan kepada gembala-gembala yang ada atau kepada admin Dorea Ministry. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini di dalam ibadah Zoom. Ya. Tuhan memberkati kita semua ya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Hesti atau Pak Sutrisno. Mungkin ada pengumuman tambahan, silakan.